Waalaikumsalam Ibu Ani. Gimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah, sama ya, luar biasa. Saya juga baik, sehat Bu. Sebelum kita praktek coaching nih, di sini saya kan berperan sebagai pengamat atau observer. Nah, di situ nanti saya akan mengamati proses praktek coaching yang Ibu lakukan bersama dengan Bu Ayu ya. Nah, nanti Ya. sebelum melakukan proses coaching, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian tentang pengamatan nanti ya Bu ya. Siap. Jadi agar saya tahu, kemudian Ibu tahu dan Bu Ayu juga tahu ya. Jadi harapan saya dari proses percakapan nanti, Ibu sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach ya. Nah, di situ mungkin Bu Ika bisa menyebutkan ya ada berapa prinsip sebagai coach yang harus nanti Ibu terapkan. Ada 3 prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu Ani. Oke, benar sekali Bu. Nah, selain sebagai seorang coach ya, kita kan harus memiliki kompetensi inti nih. Ya, Kira-kira, betul. kira-kira masih ingat nggak Bu Ika apa aja itu? Insya Allah mudah-mudahan masih ingat ya Ibu ya. Kompetensi inti yang harus dimiliki seorang coach yaitu kehadiran penuh, kemudian kemampuan mendengarkan aktif, serta pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Mudah-mudahan nggak keliru ya Bu Ani ya. Sekali Bu, mantap sekali. Nanti mungkin di proses coaching ya, yang saya berharap Ibu juga bisa menerapkan Alur Tirta, di mana di situ tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini nanti yang akan saya gunakan dalam rubrik penilaian ini. Gimana Bu Ika? Bisa dipahami ya? Bisa Ibu. Sangat bisa. Saya tahu Bu Ika pasti sangat paham. Sangat paham. Sangat paham Ibu. Betul Oh, sekali, saya pahami. Oke, sebelum melakukan praktek coach, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu Ika? Tentu saja Ibu, boleh. Silahkan. Menurut Ibu nih, posisi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan di sini? Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan ada 2 Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, supaya saya bisa menahan untuk tidak memberi solusi dan saran pada rekan ketika diminta untuk menjadi coach, seperti itu Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Ika. Jadi dari kedua kompetensi ini nih, yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Dari kedua kompetensi tadi, yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya berharap bisa menggali potensi. Selain itu, coach saya bisa mencari solusi yang tepat dari masalah yang dialaminya Ibu. Oke. Baik Ibu, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari coach ya. Kemudian pertanyaan terakhir saya Bu Ika ya, Ya? apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan saat proses percakapan atau coaching nanti ini? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu dalam coaching saya menerapkan Alur Tirta secara runtun. Kemudian saya bisa menggali ide dari coach agar dapat mencari solusi dan permasalahan sendiri. Oke Bu, semoga dari indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu penuhi ya terkait Alur Tirta dan dengan runtun dan bisa menggali ide dari coach yang tergali secara maksimal. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu bisa memulai percakapan coaching dengan coachingnya ya Bu ya.
Kemudian saya berharap proses percakapan coaching nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu Ika. Baik Ibu, terima kasih. Sudah siap Bu Ika? Insya Allah saya sudah siap Ibu. Baik, silakan dimulai prosesnya Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Rahayu. Waalaikumsalam Bu Ika, Masya Allah. Gimana kabarnya Bu Rahayu? Kabarnya lagi kurang baik nih. Aku Ya lagi nggak Allah. enak badan juga. Tenggorokan aku rasanya sakit, kayaknya mau flu deh, mau demam. Masya Bu jaga Allah. kesehatan loh di masa-masa cuaca yang sedang tidak menentu, kadang Iya siang betul. panas ekstrim, kemudian malamnya hujan deras, ya, Betul mau sekali. angin gitu ya. Harus jaga Betul sekali kesehatan Bu Ibu Ika. Rahayu. Iya Bu Ika, terima kasih. Bu Ika juga jaga kesehatan ya. Siap, insya Allah selalu jaga kesehatan Iya. ya. Ngomong-ngomong, katanya Bu Rahayu ini ada yang mau disampaikan, diobrolkan sama saya. Iya Ini nih. kebetulan saya sedang punya waktu luang. Masya Allah, terima kasih banyak loh ini. Repot-repot banget loh ini mau ngeluangin waktunya untuk aku. Masya Allah. Jadi nggak enak nih aku. Enggak. Beneran nggak apa-apa Biasa ya? saja, santai saja, tidak Oke. mengapa. Silakan Oke. apa yang mau disampaikan Ibu Rahayu, barangkali saya Mm-mm. bisa membantu. Iya, terima kasih sebelumnya Bu Ika. Jadi aku mau Sama-sama. sedikit curcol nih masalah Mhm. aku. Jadi aku tuh lagi bingung banget Bu Ika. Jadi Mhm. kan aku ini alhamdulillahnya Bu Ika keterima nih PPG. Masya Allah, alhamdulillah, aku juga nggak nyangka Alhamdulillah. bakal terpanggil PPG secepat ini. Dan kita tahu sendiri pendidikan kita di guru penggerak ini kan sangat padat ya Bu ya. LMS kita sangat banyak sekali yang perlu dikerjakan seperti itu. Betul. Ditambah lagi kegiatan aku itu dari jam 7 sampai jam 12 aku harus ada di sekolah, standby di Luar sekolah. biasa. Tahu sendiri di TK kan ya Bu ya. Jadi kalau kita lagi di TK bener-bener pure harus fokus ke anak-anak gitu kan. Meleng dikit anak-anak udah berhamburan seperti itu. Kemudian kemudian dilanjut lagi setengah 1 sampai jam 5 aku harus ngebimbel nih Bu Ita. Jadi aku selain bekerja di TK di sekolahan, aku juga bekerja di suatu lembaga yang alhamdulillahnya resmi. Jadi mau tidak mau aku harus standby gitu, harus mengikuti peraturan yang sudah menjadi kebijakan lembaga tersebut seperti itu. Jadi sangat padat sekali waktu bernafasku saja dari TK langsung ke bimbel itu, ya Allah luar biasa sekali. Jadi jadi hanya ada waktu setengah jam, paling maksimal sejam deh, dan itu cukup aku pakai untuk isoma aja. Jadi nafasnya itu masya Allah luar biasa. Kayaknya belum selesai nafasnya kok udah mau mulai kerja lagi gitu kan. Luar biasa Ibu Iya. Rahayu. Jadi uh, cuman ada waktu di malam hari gitu. Dan kebetulan rekan-rekan sejawat aku juga ada nih Bu Ika yang keterima PPG juga Bu Ika. Dan mereka meminta aku untuk mengajari mereka karena mereka sendiri itu sangat gaptek sekali. Padahal untuk mengakses PPG ini bisa melalui handphone Bu Ika. Tetapi Betul. tetapi untuk masuk ke PMM melalui handphone itu mereka sendiri bingung. Melihat aplikasi PMM itu mereka bingung karena memang sangat tidak melek teknologi gitu. Jadi aku bingung nih cara baginya gimana gitu Bu Ika. Luar biasa sekali ya Ibu Rahayu. Yang pertama mau saya ucapkan selamat panggil PPG-nya Bu Rahayu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ika. Temannya juga yang
kebetulan sekarang sedang berproses juga, tolong sampaikan Mm-mm. selamat dari saya, gitu ya. Baik, baik. Jadi, Ibu Rahayu ini sekarang sedang kesulitan membagi waktu, begitu ya? Betul, betul sekali. Apalagi saat Jadi ini. sebetulnya ini adalah nikmat yang luar biasa yang Iya, dirasakan oleh Ibu Rahayu betul, nih, betul, gitu sangat luar ya. biasa. Selama ini untuk membagi waktunya Bu Rahayu bagaimana? Kalau untuk saat ini sih aku masih bingung. Bahkan sampai saat ini pun aku masih belum kayak maksimal gitu untuk memberikan pengertian atau pembelajaran kepada rekan-rekan sejawat aku tentang pengerjaan PMM tersebut gitu. Jadi kan memang belum, sebenarnya sudah dimulai Bu Ika untuk pengerjaan PMM. Hanya saja bisa dikerjakan nanti. Jadi alhamdulillahnya di PMM ini tidak ada deadline seperti itu. Jadi di PMM ini hanya mengerjakan dikasih waktu 1 bulan gitu. Jadi ada waktu luang. Jadi walaupun nanti aku mengajari mereka, aku masih masih bisa gitu. Walaupun tidak saat-saat ini mengajari mereka gitu. Walaupun tidak saat-saat ini mengerjakan PMM itu tidak apa-apa seperti itu. Jadi masih agak jadi mereka tidak begitu merasa memburu-burui aku untuk mengajari mereka gitu. Gitu sih Bu Ika. Jadi masih bingung banget nih gimana caranya. Sekarang ini masih dengan rutinitas yang sama Bu Ika. Jadi pagi sampai siang di sekolah, siang sampai sore di les, malamnya kita garap LMS, kita Luar buka-buka biasa. PMM gitu. Kalau dari segi prioritas nih, ya kan, menurut Bu Rahayu lebih prioritas yang mana dari yang beberapa kegiatan yang sedang dilakukan sekarang? Kalau dipikir-pikir sih yang utama pasti sekolah ya Bu Ika ya. Jadi sepertinya aku tidak akan meminta izin hanya untuk mengerjakan tugas-tugasku dan mengabaikan kelasku, karena aku wali kelas juga, jadi mau tidak mau harus tetap mendampingi anak-anak. Kemudian untuk program guru penggerak ini juga sangat penting untuk aku untuk kita semua, supaya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi seperti itu. Betul. Jadi kita selesaikan sampai akhir dengan cara yang sangat baik seperti itu. Kemudian untuk serdik ini juga cukup penting juga, sangat penting juga untuk kita ya Bu ya, karena itu salah satu yang kita tunggu-tunggu seperti itu. Dan membantu rekan sejawat juga itu kayaknya perlu ya, karena kan kita juga harus saling berkolaborasi. Betul. Jadi kan sebaik-baiknya manusia kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain ya Bu Ika ya. Luar biasa, saya setuju sekali Bu Rahayu. Iya, jadi mungkin di bimbelnya deh Bu Ika, aku mau coba untuk ngomong ke owner terkait kesibukan-kesibukan yang sedang aku lakukan. Semoga nanti owner bisa memahami aku dan mengerti aku. Gitu sih Bu Ika kali ya. Luar biasa sekali ya apa yang barusan diceritakan Bu Rahayu. Saya salut sekali ya bisa membagi waktunya, membagi diri sedemikian banyak kegiatan ya. Terima kasih. Tadi Bu Rahayu sempat bilang untuk yang kegiatan terakhir ya, yaitu les atau Betul, bimbel ya. iya. Itu seberapa padat jadwal sehingga Bu Rahayu memutuskan untuk menghadap ke ownernya, kemudian menyampaikan beberapa opsi gitu dari Bu Rahayu. Jadi kalau kita kan memang padat banget ya Bu ya, dan sebenarnya agak bingung juga sih aku mau izin ke owner juga Bu Ika, karena sekarang ini kan bimbel sedang ramai-ramainya nih Bu.
Dan betul. kebetulan karena SD kan mau PTS ya, jadi Iya, kita mempersiapkan anak-anak untuk PTS tersebut gitu. Dan gurunya itu kebetulan dua izin seperti itu. Ada yang dianya sakit, ada juga yang orang tuanya sakit. Jadi mau tidak mau kan sebenarnya kita harus standby gitu Bu Ika. betul Tapi sekali. tapi mengingat kita yang sedang aku mengingat aku yang masya Allah sekali jadwalnya, daripada aku bingung, aku mau curhat deh nanti ke owner dan minta owner untuk mengurangi jadwal les aku gitu. Sehari aja kan Em, lumayan, karena aku les itu dari hari Senin sampai hari Sabtu Bu Ika, dan itu sangat padat sekali. oh, jadi di weekday memang juga full ya? Betul, heeh, Artinya kecuali hari Minggu. 7 hari itu full ya, Kecuali hari luar Minggu biasa Bu Ika. sih Bu. Mm-mm. Eh, Menurut saya, dengan mendengar apa yang barusan disampaikan oleh Bu Rahayu, sebetulnya solusi itu Bu Rahayu sudah tepat sekali. Mengingat tadi Bu Rahayu menyampaikan ke saya bahwa skala prioritas kegiatan yang sedang dihadapi itu eh, sudah disusun berdasarkan prioritas tadi Bu Rahayu sebutkan ya. Betul Bu Dan Ika. solusi dari kegelisahan, keresahan, serta tantangan yang sekarang sedang dihadapi oleh Ibu Rahayu sebetulnya sudah menemukan solusi. Masya Begitu dari Allah. Ibu Rahayu sendiri Iya, gitu, gitu ya. iya Bu Ika. Eh, Luar biasa, saya apresiasi sekali. Jadi eh, sekarang mungkin tinggal ke komitmen ya. Kira-kira nih gitu, solusi yang sudah ditemukan oleh Ibu Rahayu kapan akan diimplementasikan dan kapan aksinya nih. Ya, sepertinya aku akan mencoba untuk menghadap owner itu di hari Jumat deh sepertinya. Di hari atau Jumat aku besok ya. atau aku habiskan minggu ini dan aku coba untuk ngomong di minggu depan. Jadi untuk minggu ini akan aku fokuskan dulu ke bimbel supaya owner juga bisa memberikan aku waktu luang nantinya. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Iya, Rahayu karena iya ini Bu. adalah kegiatan yang baik gitu ya, pengembangan diri yang baik untuk Bu Rahayu dan insya Allah juga berdampak untuk orang banyak begitu ya. Amin, 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 amin. Jadi rencananya akan dilaksanakan kalau nggak di hari Jumat menghabiskan minggu ini, Iya betul ya Bu betul. Rahayu ya? Minggu depan insya Allah. Uh, Aku Jika komitmen dari Bu Rahayu ini sudah deal, kira-kira untuk konsistensinya siapa yang akan menjadi pendamping Bu Rahayu atau alarm Bu Rahayu jika suatu saat Bu Rahayu sedang lalai karena mungkin alasan sedang lelah atau mungkin sedang merasa ada di titik jenuh. Kira-kira siapa yang akan mendampingi Bu Rahayu supaya Bu Rahayu kembali konsisten nih dengan komitmen yang sudah diputuskan oleh Ibu Rahayu. baik Bu Ika, terima kasih. Bu, nih kalau misalnya aku minta Bu Ika aja gimana untuk jadi alarm aku? Dengan senang hati, Masya insya Allah Allah. akan terus memantau bagaimana kegiatan Ibu Rahayu Ya. terkait dengan komitmen yang akan dijalankan nantinya ya, begitu. Ya. Kira-kira Bu Mungkin Ika sekitar, keberatan nggak nih? oh tentu tidak Bu Rahayu, saya sangat Terima senang kasih. hati menjalankan amanah dari Bu Rahayu Masya Allah. supaya menjadi Masya Allah. pengingat gitu. Insya Allah akan saya sempatkan, saya luangkan waktu Alhamdulillah. sekedar untuk ngobrol kembali nanti. Hmm. Alhamdulillah. Terima Mungkin kasih banyak loh. sama-sama Bu Rahayu. Eh, Kalau kira-kiranya 3 hari atau seminggu sekali saya tanya progres komitmen ke Bu Rahayu gimana? Boleh banget, nggak apa-apa.
Dengan begitu kan aku Mhm. bisa tetap fokus mana-mana dulu yang mau aku kerjakan, dan aku bisa terus untuk berkomitmen seperti itu. Nggak apa-apa banget Bu Ika. Ini aku malah seneng Nggak loh. keberatan ya. Nggak sama sekali, karena aku juga gampang jiwa muda ya Bu Ika ya. Jadi moodnya naik turun. Saya Kadang memahami, saya sangat memahami Bu Rahayu, nggak betul. apa-apa. Jadi moodnya agak goyang ini. Tidak apa-apa, Nggak insya Allah berubah-ubah. nanti saya coba bantu mengingatkan. Barangkali di per 3 hari atau seminggu sekali nanti saya akan coba menghubungi Bu Rahayu terkait dengan Baik. progresnya gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Jadi ya Bu Ika ya. sama-sama. Jadi untuk solusinya ini Bu Rahayu sudah dapat, Alhamdulillah. kemudian komitmennya juga Bu Rahayu alhamdulillah sudah ada gitu ya, sudah ada Alhamdulillah. kemauan untuk komitmen. Alhamdulillah sekali, mudah-mudahan bisa dijalankan dengan konsisten ya Bu Rahayu ya. Amin, 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 Dan amin, semua amin. kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik, lancar, tidak ada Amin. kendala, dengan hasil yang sesuai dengan harapan kita semua. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Bu Ika ya. Maaf banget Terima loh kasih ini. kembali. Iya, maaf banget nih loh aku jadi ganggu waktu istirahatnya Bu Ika kan. Nggak apa-apa, saya memang kebetulan sedang santai Ah, dan lagi punya free. waktu yang kosong, sehingga saya memang menyempatkan diri untuk sekedar bercakap-cakap dengan Bu Rahayu begitu. Masya Allah. Saya juga Terima terima kasih. kasih banyak Bu Rahayu sudah berkenan berbagi apa namanya keluh kesahnya dengan saya, Baik. dan alhamdulillah juga Bu Rahayu sudah menemukan potensi dari Bu Rahayu sendiri, Alhamdulillah. profesionalnya Bu Rahayu sendiri gitu ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Bu Ika ya atas waktunya. Sama. Baik. Ada yang ingin saya tanyakan nih Boleh. pasca obrolan kita barusan. Boleh Bu Ika. Setelah melakukan percakapan barusan dengan saya, kira-kira apa yang dirasakan oleh Bu Rahayu sekarang? Alhamdulillah, setelah melakukan coaching ini aku sangat lega sekali ya Bu Ika ya, karena aku bisa sedikit meluangkan apa ya, rasa kegelisahan aku gitu kan, meringankan rasa kegelisahan aku yang selama ini aku bingung gimana cara bagi waktunya gitu. Karena kalau sudah banyak tugas dan banyak kerjaan tuh aku suka kayak rungsing sendiri gitu loh Bu Ika. Jadi kayak harus ada temen ngobrol gitu, supaya aku juga bisa lebih rileks dan lebih paham nih apa dulu yang harus aku lakukan dan mana dulu nih yang harus aku nantikan gitu. Jadi alhamdulillah aku sangat bahagia sekali bisa melakukan coaching ini, bisa curcol dengan Bu Ika. Jadi Terima sangat luar kasih. biasa. Sangat luar biasa, aku sangat berterima kasih dengan Bu Ika. Terima kasih kembali Ibu Iya. Rahayu. Insya Allah kita akan tetap saling support ya Bu Amin, Rahayu. amin, amin, amin. Baiklah kalau begitu, selamat menjalankan aktivitas atau rutinitasnya Baik, kembali Ibu baik. Rahayu. Iya Bu Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu minggu depan ya Bu. Siap, ditunggu. Iya. Dadah. Assalamualaikum Ibu Rahayu. Waalaikumsalam Bu Ika. Halo. Halo juga, gimana kabar Bu Rahayu? Alhamdulillah, lagi kurang sehat nih aku. Ya Mau Allah, lagi batuk kurang kayaknya. sehat ya. Tenggorokan aku sakit banget deh. Harus jaga kesehatan Bu Rahayu. Iya Sekarang sih. sedang kayaknya masuk cuaca ekstrim nih. Betul, labil Gitu. banget cuacanya ya akhir-akhir ini. Betul, Tiba-tiba tapi tidak mendung. bikin galau insya Allah. Iya, Hmm? Tapi betul. gini loh Bu Rahayu, Gimana Bu Ika? Gimana, saya gimana, itu gimana? sedang ada yang perlu diobrolkan nih. Boleh. Sedikit mengganggu pikiran saya. Mm, 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 Tapi mm. mohon maaf,
Bu Rahayu sekarang sedang dalam waktu yang luang. Luang? Boleh, nggak Mhm. apa-apa. Aku ini kok free kok, alhamdulillah. Nih, Gimana jadi Bu eh, Ika? tapi tadi Bu Rahayu sepertinya menyatakan diri kurang sehat. Apa saya tidak mengganggu? Tidak, sepertinya aku lagi ini sih, mau batuk aja, jadi tenggorokan agak sakit. Tapi insya Allah aman kok, nggak apa-apa. Ya. Gimana Alhamdulillah, gimana? terima kasih Iya, sebelumnya. iya baik. Jadi Kenapa? gini, Bu Rahayu, Iya. saya minta waktunya. Boleh. eh, saya sedang sedikit terganggu nih, gitu dengan eh, apa namanya, bisa dibilang permasalahan, bisa dibilang tantangan, bisa dibilang juga kendala. Jadi saya ini pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas saya, karakter anak itu kan tentunya unik dan beragam ya, Betul, Bu betul sekali. Hani ya. Jadi saya kesulitan untuk mengakomodasi gitu. Jadi dengan karakter siswa yang unik, yang beragam, saya sulit sekali mengakomodasi kebutuhan belajar dari siswa saya. Oke. Kebetulan saya kan, yang seperti Bu Rahayu tahu, saya menjadi wali kelas 2 sekolah dasar, di mana usia-usia segitu itu sedang aktif-aktifnya, Masya Allah kemudian sekali. juga motoriknya kan memang lebih lebih tinggi ya Bu Rahayu, sehingga untuk dikondisikan dalam ruang kelas itu sangat-sangat menjadi tantangan untuk saya selaku wali kelasnya. Betul. Kemudian juga saya tidak mau apa namanya eh, memberikan kesan bahwa saya adalah guru yang galak, yang judes, yang jutek gitu ya Bu Rahayu, sehingga pada saat siswa ini sedang berperilaku di apa namanya dengan aktifnya gitu, saya tidak bisa apa namanya ya memperingati dengan keras Iya, begitu. betul. Jadi saya sangat kesulitan sekali mengakomodasi kebutuhan belajar siswa saya ini karena sangat beragam. Iya, betul Mulai betul dari yang betul. agak pendiam, Mm-mm. mulai dari yang anak itu lebih senang ngomong, atau walaupun dia duduk di kursinya Iya. dia ngomong gitu. Atau ada juga yang pada saat kita menyajikan materi pelajaran, anak itu juga ya ikut ngomong. Iya. Sehingga gitu ya, apa yang saya sampaikan kadang-kadang nggak nyampe karena sudah dipotong di pertengahan, kemudian Iya. dia eee, ngomongkan apa yang bikin dia penasaran gitu, seolah tidak bisa menunggu nanti, Nanti. begitu. Jadi memang saya kesulitan mengakomodasi kebutuhan belajar siswa karena karakter siswa yang unik dan beragam itu tadi, Bu Oke, Rahayu. iya Bu Ika. Jadi saat ini permasalahan yang sedang Bu Ika hadapi itu Bu Ika kesulitan dalam mengakomodasikan bagaimana pembelajaran untuk anak-anak yang sangat unik dan sangat beragam ini ya Bu Ika ya. Betul sekali Bu Rahayu. Oke. Jadi terkadang materi pelajaran yang saya sajikan untuk siswa-siswi saya ini yang sudah saya rancang sedemikian rupa gitu, ternyata harus berubah ke rencana B begitu. Oke. Karena pada saat praktek di lapangan, praktek di dalam kelas, oh ternyata siswa ini seperti ini. Maka rencana pembelajarannya pun ya harus berubah saat itu begitu. Oke. Jadi jika setiap hari saya apa namanya mengalami hal itu, ada juga masanya saya merasa aduh saya kok kayaknya sedikit putus asa ya gitu. Padahal Bu Rahayu Iya. sebagai informasi, saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi loh Bu Rahayu. Oke. Baik itu apa namanya proses, Iya. kemudian hasil saya sudah coba terapkan itu, tapi entah kenapa saya masih sering kali kesulitan mengakomodasi kebutuhan belajar siswa saya itu tadi, Oke. gitu. Masya Allah luar biasa sekali ya Bu Ika ya. Padahal Ibu Ika sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya.
tapi Iya, ternyata masih banyak anak-anak yang belum mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bu Ika ya. Oke, betul. oke Bu Dan Ika, waktu ini juga Bu Rahayu, iya gimana? sepertinya perlu saya tambahkan, saya sudah mempelajari profil siswa-siswi saya ini berdasarkan dari biodata yang saya miliki, Oke, gitu. Jadi pada saat pendaftaran kan kita lihat tuh akte iya, lahir, kemudian kartu keluarga, apakah betul, orang tuanya masih utuh, ya, berkartu utuh, gitu, ataukah anak ini tinggal bersama wali, atau misalnya anak ini dititipkan di pondok pesantren karena berbagai pertimbangan dari keluarganya. Itu saya sudah pelajari loh Bu Rahayu. Jadi oke, kalau dibilang saya sudah memahami karakter siswa saya, sejauh ini saya akui saya sudah mencoba mencoba berusaha memahami ya Bu, memahami, iya, begitu. Sehingga saya pun bisa menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, begitu. oke, Tapi saya nggak tahu ini di mana ya gitu letaknya, maka eh, masih kesulitan untuk oke. mengakomodasi itu gitu Bu Rai. Oke, baik Bu Ika. Jadi kita nggak punya waktu banyak nih ya Bu Ika, sepertinya ya. Jadi Boleh? jadi Tidak apa-apa. dengan dengan waktu yang cukup pendek ini, kira-kira Bu Ika menginginkan apa nih? Pengen dapat apa nih dari percakapan kita? Saya ingin maksimal mengakomodasi kebutuhan belajar siswa saya, Bu Rahayu, karena Oke. itu adalah menjadi hak dari anak-anak sekolah, begitu, dari siswa-siswi saya itu adalah hak mereka, dan saya ingin memenuhi hak mereka itu, gitu. Oke, baik Bu Ika, Masya Allah luar biasa sekali. Bu Ika, kira-kira nih, apa sih faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut tuh tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Kira-kira apa faktornya Bu Ika? Kalau saya bercermin dengan apa namanya, kemampuan saya, kemudian saya mencoba merefleksikan setiap kegiatan pembelajaran telah dilakukan, sepertinya mungkin sayanya memang belum maksimal memahami pembelajaran diferensiasi itu apa, Bu Rahayu. Oke, baik Kemudian Bu. juga mungkin profil siswa yang saya miliki juga tidak cukup ya untuk menentukan karakter siswa begitu. Oke, baik. Jadi Bu Ika, sejauh ini nih pengalaman Bu Ika selama melakukan pembelajaran di kelas tersebut. Kira-kira tantangan terbesar Bu Ika apa sih? Kira-kira yang untuk menghadapi anak-anak yang kurang bisa mengikuti pembelajaran yang baik tuh tantangan terbesarnya apa? Mengkondisikan ya, Mengkondisikan ya. ya Oke. mengkondisikan kelas itu ya, Oke, karena oke. beragam dan terhitung banyak siswa saya itu Rahayu, sekitar 30 siswa Oh, luar biasa dalam satu kelas. sekali. Cukup banyak ya Iya, Bu Ika, Masya Allah. nikmat Dan itu sekali Bu pastinya Rahayu. pastinya sangat beragam sekali murid-muridnya. Betul. Oke. Jadi Bu Ika, kalau kita hitung nih, kita perkirakan dari angka 1 sampai dengan 10. Kira-kira anak Bu Ika saat ini itu berada di angka berapa Bu Ika? Untuk tingkat Antara 6 dengan tidak 7. 6 dan 7 ya. Ya. Oke. Eh, eh, Kira-kira nih Bu Ika, Bu Ika ingin anak-anak tersebut di angka berapa sih Bu Ika untuk saat ini supaya bisa Paling mengikuti tidak pembelajaran dengan baik? mencapai ke angka 8 ya Bu Angka Rahayu ya. 8. Oke, karena Syukur-syukur bisa ke angka 9 ya. iya. Harapannya, kita kan boleh berharap Iya, banyak tuh, boleh, boleh boleh, boleh, sekali, ya boleh. kan? Paling Mengingat tidak mencapai angka 8, mudah-mudahan sampai ke angka 9 iya, gitu. amin, amin. Amin. Mengingat jika mau ke angka 10 sepertinya cukup luar biasa ya Bu Ika ya Ya. prosesnya ya jika jika kita ingin mencapai ke angka 10. Oke, baik, ke angka 8 nih. Kira-kira apa sih yang mau Bu Ika lakukan untuk mencapai angka 8 itu? Menurut saya Bu Rahayu, pembelajaran berdiferensiasi ini sudah tepat saya lakukan loh. Kebetulan juga saya sudah memiliki dasar penerapan pembelajaran diferensiasi itu berdasarkan dari profil
profil siswa yang saya miliki, tapi memang belum maksimal. Saya akui loh Bu Rahayu itu. Jadi sepertinya saya memang harus lebih memahami lagi apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Oke. Kemudian juga saya harus lebih banyak mencari referensi lain kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu macamnya itu apa saja. Mungkin juga bisa dari apa namanya menonton tayangan di media sosial begitu ya. Baik. Kemudian untuk profil siswanya juga mungkin itu kan hanya sebatas tertulis ya Bu Rahayu. Betul Bu Ika. Mungkin akan saya cari lagi profil, saya lengkapi lagi profil siswa ini berdasarkan dari orang tuanya atau walinya. Oke. Jadi saya akan gali lebih dalam bagaimana kesehariannya, bagaimana lingkungan di rumah, bagaimana cara bermainnya, cara bergaulnya, begitu. Sehingga nantinya pembelajaran diferensiasi akan saya terapkan jauh lebih tajam lagi daripada sekarang. Kemudian profil siswanya juga akan saya miliki dengan lebih lengkap dan lebih detail lagi sepertinya Bu Rahayu. Oke, Masya Allah luar biasa sekali. Keren sekali loh Bu Ika, Masya Terima Allah. kasih. Jadi untuk kedepannya Bu Ika akan lebih memperdalam lagi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi Ya, ya Bu Ika ya. Selain itu ya, juga Bu Ika akan mencoba untuk mendalami bagaimana karakter siswa tersebut ya Bu Ika ya. ya Heeh. betul. Berdasarkan dari profil yang tidak hanya secara tertulis, tetapi Iya. juga saya mungkin akan melakukan percakapan dengan Wali walinya, ya. dengan orang tuanya, Iya, gitu. jadi Menggali lebih dalam. betul. Jadi selain melakukan pendekatan dengan siswa, Bu Ika juga akan mencoba untuk melakukan pendekatan kepada wali muridnya ya Bu Ika ya. Ya, betul, Oke, betul Bu Rahayu, seperti baik. itu. Akan saya coba. Itu sudah sangat baik sekali Bu Ika, Masya Allah keren sekali. Terima Jadi, kasih. jadi kira-kira nih kapan Bu Ika mau melakukan perubahan tersebut? Sesudah saya pertimbangkan segala sesuatu yang baik, jika dimulai dengan cepat, maka insya Allah akan berefek cepat dan baik juga gitu. Maka akan saya coba lakukan secepatnya di awal bulan. Awal bulan Bu Ika, oke. Iya, betul Bu Rahayu. Saya akan Baik. coba melakukan itu di awal bulan. Mudah-mudahan hasilnya pun akan segera bisa saya dapat begitu. Oke, Masya Allah, keren sekali. Jadi, Terima kasih. jadi Bu Ika sudah berkomitmen nih ya untuk Ya, melakukan, mencoba untuk melakukan perubahan supaya mhm, anak-anak tersebut bisa lebih bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bu Ika dengan baik, bisa melakukan pembelajaran iya, dengan baik di kelas seperti itu ya Bu Ika ya, dan akan ya, dilakukan di awal bulan ya Bu Ika ya. ya, Oke, akan oke. saya lakukan di awal bulan Bu Rahayu. Iya. Jadi nih Bu Ika, seperti yang kita tahu manusia itu kan tempatnya lupa ya, Bu Ika ya. Betul, itu Jadi, saya banget loh Bu Rahayu. jadi kira-kira nih eh, Bu Ika akan meminta kepada siapa nih supaya bisa mengingatkan Bu Ika ketika Ibu Ika lalai, kemudian ketika Bu Ika lupa dengan komitmen tersebut. Kira-kira Bu Ika akan meminta tolong kepada siapa nih untuk menjadi alarm Bu Ika? Selain daripada saya membuat jadwal sendiri Bu Rahayu, Oke, saya baik. membuat jurnal sebagai pengingat saya secara tertulis. Sepertinya saya akan meminta kesediaannya Ibu Rahayu Masya menjadi Allah. pengingat untuk saya. Apakah Ibu Rahayu bersedia? Bersedia, sangat bersedia. Masya Allah, Harapannya terima kasih. harapannya kan kita bisa terus berkolaborasi dengan baik ya Bu Ika ya. Jadi Amin, 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 terima jadi kasih. harapannya kita bisa saling untuk mengingatkan ya Bu Ika ya. Insya Allah selalu Bu Rahayu. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Ika. Bu Rahayu, eh, sepertinya apa yang menjadi eh, apa namanya keresahan saya yang membuat beberapa waktu ini pikiran saya sedikit terbebani, ini saya sudah
mendapatkan solusi nih Bu Rahayu, Alhamdulillah. walaupun Iya, terima kasih alhamdulillah loh sekali. ini. Iya, tidak apa-apa Bu Wal Ika. Jangan pernah sungkan untuk cerita apapun ke aku ya. Gak apa-apa. Baik, terima kasih. Walaupun Iya. misalnya saat Mm-mm. ini Bu Rahayu dalam kondisi yang, tidak seprima biasanya karena, Oke. sedang mengalami, apa namanya, gejala batuk pilek ya. Mudah-mudahan Betul. lekas membaik ya Bu Rahayu. Amin, 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 Saya amin. ucapkan terima kasih Mm-mm, mm-mm. banyak atas Oke. waktunya. Mm-mm, mm-mm. Kemudian alhamdulillah percakapan ini juga menjadi sesuatu hal yang bikin saya lega, Oke, begitu Bu Rahma. alhamdulillah. Jadi dari percakapan ini Bu Ika sudah cukup lega ya Bu ya. Kira-kira apalagi nih? Alhamdulillah, Apalagi nih yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching ini Bu Ika? yang saya rasakan Mm-mm. selain dari rasa lega, saya lebih termotivasi loh Bu Rahayu. Jadi, Jadi motivasi yang sekarang ini saya rasakan adalah motivasi yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Masya Allah, keren sekali. Begitu, ternyata, Mm-mm. oh saya bisa loh, saya ini punya potensi ini asal sayanya punya komitmen, sayanya konsisten, dan saya juga mampu mengimplementasikan itu selama saya mau keluar dari zona Zona nyaman. nyaman. Oke. Begitu. Dan alhamdulillah sekali Bu Rahayu sudah menjadi pendengar aktif untuk saya, merespon dengan baik apa yang menjadi keresahan saya, kegundahan saya. Kemudian juga saya berterima kasih juga Ibu Rahayu sudah presence ya, hadir seutuhnya untuk saya, jiwanya, raganya, Masya mentalnya Allah. untuk saya. Alhamdulillah sekali. Mm-mm. Dengan seperti itu saya merasa selain diajak ngobrol, tetapi Bu Rahayu secara tidak langsung sudah mengakui keberadaan saya, mengakui bahwa keluh kesah saya ini adalah sesuatu yang penting dan harus segera diselesaikan. Oke. Begitu Bu Oke, Rahayu. Masya Terima kasih Allah. banyak Sama-sama Bu loh. Ika, keren sekali. Semangat untuk kita semua ya. Oke, tetap jaga Semangat. kesehatan. Aku nggak sabar loh ini pengen dengar ceritanya nanti bulan depan. Ya Bu Ika ya, ditunggu Boleh, ceritanya Bu lagi ya. Rahayu. Ah, Tolong nanti saya kira-kira di sela-sela kesibukannya mm-mm, Bu Rahayu, mm-mm. entah itu 3 hari ke depan atau seminggu ke depan, Oke, Bu Rahayu silahkan tanya ke saya, Bu oke, Ika gimana nih progresnya? Saya nanti akan dengan oke siap. antusias bercerita kepada Ibu Rahayu. Bu Oke, Rahayu progresnya begini loh, gitu. oke Ya, Bu siap, Rahayu mau ya? siap. Oke siap laksanakan. Oke, kita saling berkabar aja ya Bu ya. Siap Oke. Ibu Rahayu, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa ya. Tadi setelah saya melakukan pengamatan, kemudian saya catat ya. Saya di sini berperan sebagai pengamat ataupun observer dari coaching yang Bu Ayu dan Bu Ika lakukan, di mana tadi Bu Ika berperan sebagai coach, kemudian Bu Rahayu sebagai coaching, kemudian saling bertukar peran, di mana peran coach diperankan oleh Bu Ayu, selanjutnya coach diperankan oleh Bu Ika ya. Nah, di sini saya menyampaikan catatan dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, di mana ketika saya melihat ketika coaching dilakukan, ketika proses coaching tadi, di situ terasa kesetaraan ya ketika Bu Ika dan Bu Ayu mengobrol. Jadi kemudian terasa tidak ada perbedaan, maksudnya setara antara coach kemudian coaching ya. Kemudian ibu juga sudah melakukan sebuah proses yang sangat kreatif, di mana ibu berusaha sebagai coach itu menggali kreativitas dari seorang coaching ya, yang saya lihat dari pengamatan tadi ya. Kemudian coaching juga sudah mengeluarkan solusi-solusi yang sangat sangat luar biasa terkait masalah yang dihadapi. Kemudian
uh, saya lihat coachingnya juga sudah sangat-sangat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching, sehingga tadi proses coachingnya sangat berjalan sangat natural, tapi menurut saya sangat dapat apa yang permasalahan dikeluarkan, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari coaching itu sangat berbobot, sehingga proses yang saya lihat itu sesuai dengan kompetensi inti dari Tirta ya, di mana di situ ada supervisi, kemudian ada indikator yang sudah tercapai ya, di mana paling penting dari percakapan coaching yang sudah Ibu Ika dan Bu Rahayu lakukan tadi itu sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, di mana diawali dengan sebuah tujuan, kemudian ada identifikasinya, kemudian ada rencana aksi, dan terakhir itu ada terakhir itu ada tanggung jawab. Jadi sesuai dengan alur Tirta yang mungkin kemarin sudah kita pelajari ketika kita pemahaman elaborasi. Nah, menurut saya sudah sangat-sangat, alhamdulillah sudah secara umum tadi coaching yang dilakukan itu sudah sangat-sangat luar biasa. Gitu. Dan sebagai observer saya menilai proses coaching tadi itu sudah sangat berjalan lancar, Bu ya, sangat berjalan lancar, kemudian sangat keren sekali, kemudian banyak informasi yang disampaikan itu bisa ditangkap, banyak permasalahan yang disampaikan oleh si coach bisa langsung ditangkap oleh si coach. Sangat luar biasa ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai observer atau pengamat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.